Presiden Jokowi resmi melantik Letjen Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Dengan pelantikan ini, Dudung resmi menjadi Jenderal berbintang 4. Wah, apa kabar? Wirabuana. Oh ini. Ya, adik ipar aku. Iya. Saya ajak ke sini katanya ibu takut ular. Padahal ularnya di kandangin juga. Iya. Karena di YouTube-nya kan ada ularnya. Iya, iya. Oh, takut ular. Pak, itu luas berapa ya? Aviari 600 meter. 600 meter, tingginya 12 meter. 12 meter ya? Betul. Oh, emang ekosistemnya sudah jadi. Nah itu, jadi kalau bikin domnya itu cuma 3 bulan juga selesai. Yang lama itu ekosistemnya, aku sampai keluar masuk hutan, terus ke Bangka Belitung, ke hutan-hutan gitu. Jadi nyari pohon-pohon yang burung suka dari buah-buahannya, terus kemudian ranting-rantingnya juga harus pas di genggaman burung. Jadi biar mereka nyaman, dan alhamdulillah Pak, jadi terbukti sini udah pada berkembang biak semuanya rata-rata. Jadi bahkan aku udah ngelepasin burung ke alam juga. Jadi hasil dari sini. Salah satunya karena mereka nyaman. Nyaman itu jadi terpenuhi pakannya, kemudian juga terpenuhi juga media untuk sarangnya. Jadi kita tahu burung ini sarangnya bahannya apa, misal kayak pohon palem, kita tanam palem. Saya kenalin dulu, ini anak aku pertama, dia atlet berkuda Pak. Atlet berkuda jumping, insya Allah tahun depan ikut PON kelas 1 SMA. Kudanya taruh di mana? Kalau Mas Ekin. Oh iya, belum masuk. Iya, ini lagi sibuk banget. Papa mau langsung ke aviari aja? Iya. Ayo Pak. Nah, aviarinya itu di sini. Oh ini. Iya. Ini kehormatan loh. Aduh dulu Pak Kasat. Saya udah lama pengen di sini. Iya makanya. Makanya saya buat bangun. Alhamdulillah. Saya bilang. Bapak mau buat di mana? Ada di depan rumah saya. Oh iya iya iya. Berapa luas Rin? Wow. 1000 meter. Jangan terlalu luas, ntar saya kalah lagi Pak. Nah ini aviari itu Pak, yang tadi saya bilang dia atas tingginya itu 12 meter. Gini. Iya. Iya, kayak dom. Itu dom. Bentuknya sih bebas sebetulnya, tapi ini paling ideal. Oh ada murai. Saya murai banyak Mas. Oh iya. Di sini udah sampai beranak pinak juga. Oh iya. Nih kalau ini iya. golden pisan ini, jadi ada burung bawah, tengah, sama atas. Kalau ini yang bawah. Ya ini lahir di sini juga. Lahir sini juga. Iya. Makanya dia nggak takut manusia, makanya pada nyamperin. Iya iya, ini betinanya. Iya. Nah ini tuh di sepanjang, yang intinya gini Pak, kalau aviari itu jangan sampai becek. Karena kalau becek itu akan bau, jadi sumber penyakit. Nah salah satunya tuh ini kayak kita jalan di sini, ini baunya tuh resapan air semua. Oh, Jadi kalau air itu tuh langsung masuk. Resapan air. Iya. Pakai batu bata air. Iya, ini Genteng. batunya ini batu kacang Pak. Dari Bangka Belitung, ini lumayan meredam panas juga. Namanya batu kacang sebenarnya sama mereka. Kajasari. Nah, di sana ada air terjun, sungai-sungai buatan, terus ini kolamnya. Arwana, terus ada super red juga, mana ya? Arwananya sampai makan burung Pak, jadi ini alami banget. Burung mau mandi gitu, buang. Awalnya arwananya ada 5. Karena nggak kasih makan mungkin ya? Kasih makan juga, tapi dia emang secara naluri, iya. Predator. Saya punya ternaknya Pak. Oh iya? Punya ternak 10 kolam, tapi ini albino ini. Tapi ada di sini super rednya juga silver. Pak. Oh yang silvernya. Di Muntilan. Bapak suka binatang juga ya? Iya. Oh, di belakang rumah saya banyak burung-burung. Oh gitu. Kita ternak. Iya iya. Tapi murah tuh di sini nggak, jantannya bisa lebih dari 1.
berantem Pak, fighting Iya, banget karena ya. 1 dengan 5 ya. Iya, itu. 1 betina jantan 5. Kalau ada 2 jantan aja udah deh fighting Oh, iya, semua. ya. Tuh di situ juga ada sarang itu Pak, manyar tuh bergantungan, nanti kita ke sana. Oh iya. Itu ini secara alami aja. Itu jarang manyar bisa bersarang itu apa di aviari maksudnya. Jarang karena mereka takut nggak nyamannya itu. Makanya itu maaf itu pohon pisang sampai gundul gitu karena sama mereka diambilin kecil dianyam. Oh iya. Seratnya itu. Jadi dia gigiti itu alami banget Pak semuanya. Ini yang tadi saya bilang ini pohon nasi-nasi ini dari hutan di Bangka Belitung. Pohon ini Ya ini kalau berbuah itu kayak nasi putih gitu. Nah ini dimakan juga. wah diserbu bukan dimakan lagi. Oh iya. Iya. Ini tuh. Oh iya. Bapak mau coba Pak? Nih saya pegangin satu Pak. Harus. Tapi ini sirkulasi dong Mas. Ya, jadi ini yang kita berdiri ini, Mesinnya, ini ya, mesinnya. filtrasinya betul terus naik ke atas ke sini. Ini ikan apa ya? Itu tarpon. Ya, itu yang itu pari, kalau yang itu Tapi nggak di ini Mas, dibersihkan apa gitu nggak ya? enggak, ini udah kalau sirkulasinya udah ini udah intinya. Ya, terus ini juga air itu Pak, yang penting tuh nggak ada yang mati. Kalau airnya diam itu akan menggenang terus airnya bau dan penyakit. Ya. Jadi semua gerak gitu. Berarti ada berapa ekosistem nih? Iya. Burung macam. Burung ada 150 jenis kurang lebih. Ini udah ada 300 ekor. Mau keliling Pak, sini Pak. Ayo, ya. Sini. Nah ini kura-kura sini Pak. Oh tuh. iya iya. Kalau ada hei. Halo sayang. Jinak ya? Jinak Pak, kalau kura-kura darat itu tidak agresif Pak, karena makannya juga yang tidak bergerak gitu kan. Kalau kura-kura air, Oh dia daun-daun aja tuh ya? ya daun-daun, terus sayuran, terus rumput. Ini udah 20 tahun, ini bisa ratusan tahun Pak. Ini bisa 1 meter diameternya, tingginya juga 1 meter. Ada Pak Kasat loh, hormat loh. Nah ini, Iya ya alami bener ya. Gak usah ke hutan-hutan. iya Sini dari aja. itu. Dari situ air terjunnya ngalir sini. Oh terjun. Oh. Iya. Air terjun itu bisa diatur Pak, bisa keras banget. Ada 3 itu, ada 3 kalau nggak salah. Jadi situ balik sini pipa semua. Jadi contouring itunya yang agak Kan si lama. itu juga yang ngurus siapa? Oh ini Yang buat ini siapa? Haja Sari sama Heri Rasio sama tim itunya. Boleh, Coba boleh. Cecep tahu. Bukan, Kemarin katanya ngerjain Pak dari Pak Irfan Hakim juga. Cecep. Coba Cecep telepon. Ada ini jadi buat contouring ini ada Bang Ucok. Jadi semua ahli-ahli kita kumpulin semuanya. Nah ini pohon ini saya dari ujung kulon Pak dapatnya Pak. Oh iya. Jadi ini pohon-pohonnya tuh banyak pohon-pohon dari luar sana yang Emang udah gede ya? udah gede di masukin sini pakai tenaga manusia lagi karena kan nggak bisa masuk alat berat. Ini udah jadi. Oh iya iya iya. Jadi udah puluhan tapi seru jadi kayak kerja paksa. Nah Awalnya ini berarti pohon ini dulu yang masuk ya? beberapa sih Pak. Jadi justru salahnya adalah domnya dulu jadi baru dimasuk. Oh iya iya. Nah kalau ini saya lagi bikin program ini Pak nih kayak akar gantung saya bungkus ini. Nah ini kayak lagi proses ini. Oh. Nah ini kalau udah nyampe ke sini ntar kita buka. Nah ini akar-akarnya kayak gini Pak nih. Ini udah di sini. Jadi biar lebih serem lagi gitu Pak. Oh iya. Itu prosesnya lama. Karena kalau nggak dibungkus, kalau di luar tuh kan dingin. Kalau ini mah langsung kering Pak. Spraynya di hari atas juga ada Pak. Kalau misal kepanasan otomatis. Iya. Ini buru-buru. Terus mereka makannya apa? Makannya selain ada yang dari sini, kita juga sebarin jangkrik ya betul. Jangkrik kemudian Artinya di sini tuh kan banyak yang buah-buahan. Kersen nggak dipasang sini? Kersen, jadi ada juga Pak. Sebelum jadi udah dihabisin. Oh, kersen Kayak pisang gitu, alami aja udah kayak pepaya. Mereka wah giliran seru banget. Nah kalau sini kita sebutnya adalah hutan perdu Pak. Jadi dibikin kan ada hutan yang pohonnya tuh kecil-kecil tapi padat. Nah kita bikin suasananya seperti itu di sini. Perdu ya? Iya hutan perdu. Nah kalau di sini tuh puyuh-puyuhan biasa pada di sini. Oh iya iya.
Asik ya. Ini ada yang lagi mengeram tuh Pak. Oh iya. Foksai Hongkong. Oh iya iya. Ini udah berapa generasi Foksai Hongkong produksi di sini Pak, pindah-pindah. Oh. Ini mereka bikin sendiri. Buat sendiri ya? Iya. Jadi kita siapin glodok-glodok juga. Nah itu Orinoco itu merpati hutan dari Papua Pak. Itu bagus banget juga tuh. Itu statusnya sudah dilindungi, tapi saya dapat dari penangkaran dan kan saya berizin BKSDA juga Pak. Jadi Jalak Bali ada Mas ya? Jalak Bali ada juga, tapi belum berkembang biak. Jalak Bali aneh banget. Saya ada tuh banyak berkembang biak. Iya Pak, iya. Saya ternak. Hebat Bapak. Iya. Udah anak ke-5. Tangannya Bapak dingin juga berarti Pak. Iya. Iya hebat loh. Nah kalau ini, nah di sini ininya Pak, tandangannya tuh. Oh iya. Asik ya. Kalau yang suka alam pada suka kok Iya di sini. pasti. Iya. Nggak bau emang. Terus di sini nggak ada nyamuk Pak, Iya ya, kenapa ya? karena ada burung pemakan nyamuk, burung kipasan namanya. Itu pemakan nyamuk Pak. Jadi harusnya kan ini lihat kebun nyamuk kebun harusnya udah diserbu Burungnya kita. kayak gimana Mas? Ada kecil, lagi ada bersarang juga burungnya di sana Pak. Oh. Jadi bikin ini sih. Jadi tanahnya udah ada. Nah, itu yang utama Pak, modal utama itu dulu Pak. Kita luasnya 1000 ya? Pak nggak usah semuanya dibangun Pak, ntar saya kalah. Ininya Pak. Arahin. Sebagiannya saya ternak kayak buat murai. Ternak murai. Saya banyak murainya. Ada 50. Wih hebat. Itu nggak semuanya bisa loh Pak. Kapan ke rumah saya? Monggo Pak. Iya. Siap Pak, siap nanti saya berkunjung. Ini saya kalau mau kangen hutan di sini aja udah. Oh iya ya? Ada ya, ada. Ada yang bangsa itunya ada Mas Bagong namanya. Ada beberapa jadi Cuk Carawa nggak ada sini Mas ya? sempat ada tapi sakit. Jadi pas itu Cicarawa tua, jadi sekarang lagi nyari yang muda. Saya di rumah dulu ada ternaknya Pak. Iya. Ternak ini. Tuh, Ini makan itu ya? sampai iya enggak di yang sarang itu manyar. Itu kasturi, itu yang agak gede besar, maaf itu kasturi raja itu dari Papua juga. Itu sudah dilindungi juga, kita lagi nyari betinanya. Pasangannya. Ini Pak nih. Lihat, Iya. mereka rajin banget. Ini manyarnya? Iya manyar. Ini sih manyar ada yang sudah kita lepasin di luar aviari juga. Oh, dia Itu manganyam Pak, nganyam gitu. Oh iya ya, rajin ya. Iya, tuh kalau yang hijau itu berarti baru. Berarti belum ada telurnya, tapi kalau yang udah coklat-coklat gini biasanya di dalam sudah ada telur bahkan sudah menetas. Jadi kita Burung tahu manyar. Ini jalak Bali nih Mas. Iya. Tapi belum bertelur, pernah bertelur sekali tapi gagal. Nah, ini ada telur ini lagi bertelur ya. Maaf Pak kalau mau sini Pak. Ya. Nah, ini telur topeng, itu lagi telurnya tuh Pak. Telurnya unik banget. Iya ya. Nanti natas di sini juga. Ya, ini itu anaknya juga tuh. Oh, iya. Yang 3 anaknya yang ke generasi 2, ini generasi ketiga. Jadi kalau merasa terancam, sayapnya ada kayak tanduk gitu Pak. Sut, langsung gitu. Ini lagi protek. Lin, berarti harus ada area kayak gini nih. Ya. Jadi area untuk yang burung air, air itu. Ya. Pak, yang kipasan itu sarangnya di sini Pak. Permisi, maaf. Yang kipasan. Kipasan itu gimana? Yang tadi pemakan itu, ini ada sarang tuh Pak. Maaf, tuh, di bambu bulat itu tuh. Oh iya ya. Iya itu di sini. Coba sih, jadi memantaunya tuh terus-terusan. Apalagi kalau burung pertama masuk, itu 24 jam dipantau karena takutnya diserang. Ini nggak kelihatan kan mereka jam segini pada ngumpet. Kalau pagi, nah, Ini sarangnya. Nah ini burungnya. Ini lagi mengeram di sebelah sana. Nah ini kita abadikan semua Pak, mulai dari bikin sarang, mengeram, menetas, sampai meloloh, sampai dia terbang keluar. Nah pas terbang keluar, wah mendebarkan karena penyerangan dimulai. Tinggal National Geographic datang meliput. Ini dibuatkan sama kita ya bambunya. Bambunya disimpan, dia ini sendiri. Nah itu Pak, itu mambruk itu merpati terbesar di dunia. Iya. Itu cantik banget Pak. Tuh. Iya. Ini dari Papua. Iya, ini dari Papua ini. Ini burung Australia tapi migrasi ke Indonesia. Di Australia pun teman saya di pinggir jalan aja dia emang sembarang Pak. Sembarang ya. Ada yang bikin cantik banget, ada yang sembarangan gini.
yang cantik sampai di anyam gitu. Minimalis. Iya minimalis banget. Itu klasik. Klasik Eropa. Oh rumah ya gitu. Maaf. Oh, bisa naik ke atas juga nih ya? Ini jala kebo Pak. Jala kebonya saya dapat yang albino 1. Ini anak-anaknya nih yang pakai ring itu anak-anaknya dia tapi belum dapat yang albinonya. Oh, iya. Dia bersarangnya di situ dia bikin sendiri. Oh iya ya? Iya. Oh. Dia pokoknya mereka bersarangnya tuh aneh-aneh lah. Ya kalau di sini jadinya pemandangannya ini sayang. Oh. Iya. Ini siapa yang mau? Iya. Yuk. Oh. Langsung loh. Itu kekek babi namanya. Monggo Pak. Agak takut. nangkap musuh bisa Pak. Nangkap jangkrik. Masih sering burung luar minta masuk ke dalam. Iya, burung-burung luar tuh pada iri. Iya, ada ruak-ruak dari luar, padahal itu burung rawang atau dari rawona. Nempel situ Pak di luar gitu. Pada pengen masuk. Saya pikir bukan makanan ini aja, yang lainnya juga ada. Ada juga Pak kayak biji-bijian, Oh, pisang biji-bijian. gitu ya. Catat Bindo. Iya, siap. Bangun. Tapi lama ini Mas ya. Ya, Prosesnya, prosesnya bikin ekosistemnya itu loh Pak. yang lama ya. Gitu ya. Berapa Jadi tahun, Mas? total setahun. Jadi Setahun, ya. 3 bulan dong, ini 9 bulan. Jadi ini kan kolam segini, tapi kita galinya tuh sampai luas banget Pak. Sampai kan aku share di YouTube, orang-orang gini, mau bikin kandang burung apa mau bikin peternakan lele katanya. Sampai berapa meter, Mas? Oh lebih dalam lagi karena kan ini langsung batu-batu dan lain. Biar landai Pak. Oh ya, satu hal, kolamnya tuh nggak bisa gini Pak. Kalau gini burung nggak bisa naik Pak, tenggelam. Makanya dibikin landai. Oh. Landainya tuh bisa dipakai batu atau kayu-kayu, maka tuh ada kayu-kayu menjuntal gitu. Itu supaya burung tuh ketika berenang atau terkecebur ke pinggirnya gampang. Iya. Kalau kayak kolam renang gini nih, nggak bisa Pak. Iya. Mati. Itu salah satu pelajarannya. Ini tuh makan dia ya burungnya. Iya. Tuh, itu langsung. Itu udah mulai berbuah nih Mas. Padahal belum matang nih. Oh. Ini mah di sini buah Sikat. baru setengah matangnya udah pada disikat terbutan. Oh, yang burung yang lain pun makan ya? Iya. Ini favorit burung-burung. Maka aku keluar masuk hutan tuh aku catat. Ini pohon apa? Ini pohon apa? Yang burung pada ngumpul, pada makan. Iya, ini yang tadi. Ya, ini burungnya cirik-cirik namanya. Saya beo, kakatua, burung dari ada. Di sini ada beo pas pasang, namanya si Kepo dan Kepi. Udah pinter, jadi Hakim, Aviari, bisa ngobrol. Biasa kalau kita gitu dia nyamperin. Sekarang dia lagi birahi, agresif banget Pak. Wah, kau nyerang, jadi dikurung dulu. Oh, dikurung ya? Iya. Padahal udah tes DNA, mereka pasang. Ini salah satunya tadi saya bicara Pak, ini pohon salam Pak. Pohon salam ini sangat suka juga mereka. Iya, pohon salam yang ini ya? Iya, pohon salam. Saya tanam beberapa tuh. Iya. Jadi buat berteduh juga bagus. Pohon karena salam. Saya di Magelang itu, saya tanam pohon salam waktu saya Gubernur Akmil. Karena burung rupanya senang pohon Ya salam. itu. Nah itu pengalaman kita yang biasa ini simpen sini semuanya Pak gitu. Pohon salam, kersen. Kersen nggak ada Mas ya? Kersen nggak ada. Adanya di luar. Nah itu di luar burung-burung liar pada di situ semua. Iya. Mas kok nggak pasang di sini? Jorok ya kalau kersen? Iya, terlalu gelap gitu iya. Tapi sebenarnya bagus. Tapi kalau di luar, kalau di sini jadinya ketutup semuanya. Mas nanti minta bantu supervisi ya, punya Bapak ya. Siapa? Laksanakan. Iya. Nanti kita lihat. Sungguhnya kan. Di daerah mana Pak? Cibubur. Oh Cibubur, oh pas secara itu juga. Nih kiper-kiper ahli burungnya Pak, ini bagus sama Kampio. Jadi saya punya ada 9 kiper Pak, ada khusus buat mamalia sama apa. Ini burung apa? Ini burung serindir Sumatera atau serindir Melayu. Ini betinanya, jandanya udah lepas duluan. Mau dilepas sama Bapak? Ya. Pak izin lepas Pak. Oh. Parrot terkecil lah. Ini adalah parrot terkecil di Indonesia. Dari mana ini? Sumatera. Dari Sumatera. Masa. Bapak Oh, yang betinanya udah. Ini betinanya, yang jandanya udah lepas. Nanti Bapak- ketemu nggak dia sama dia? Insya Allah. Nah, herannya gitu Pak. Mereka tuh kayak punya ID gitu. Jadi kalau itu langsung ketemu. Enggak, kalau kita kasih nomor telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Burung parrot terkecil. Bismillah. Ayo nak, keluar nak. Tuh sama Pak Kasat lo dilepasnya lo nak, hijau lo. Wah, langsung tuh.
nyari dia ya. Iya. Hijau adik tuh Pak, angkatan darat itu Pak. Tuh maaf Pak, di atas tuh ada buat itu Pak, semprotan. Sprayer. Sprayer. Jadi kalau misal panas kita tinggal gitu, karena mereka kadang-kadang suka ada serangan apa namanya, serangan jantung aja. Kepanasan ngedadak. Ya, hit gitu ya. Iya. Itu tiba-tiba Pak, pernah juga. Jadi kalau itu langsung gitu Pak. Berarti nanti ikannya jangan ikan, rencana kan kita buat ikan kue ya. Si Cecep tuh membuatnya ikan kue. Jangan ikan kue ya. Ya itu biar kesannya nggak taman, kalau itu jadi taman. Jadi taman. Dan dia makanin kotoran-kotoran ikan lain. Iya. Jadi kayak pengurainya lah ya. Betul. Terus Pak, satu lagi, kalau lightingnya jangan sampai dari bawah. Kalau lighting dari bawah jadi kesannya taman. Kalau mau kesannya hutan tuh lighting dari atas, itu pun temaram aja. Toh malam-malam mereka juga istirahat. Iya. Jadi teman-teman aku bikin aviari, lampunya dari itu kayak taman. Jadinya pas gitu tuh taman, auranya udah jadi taman. Kalau ini kan hutan tuh ya saya dari atas, dari bulan lah istilahnya. Iya. Hormat dulu nak. Mana Mas akuariumnya? Aku udah mau Pak. Nah, mega tank ini Pak. Oh. Nah. Asik betul ya. Asik nanti nongkrong sini gitu ya. Iya. Waduh. Wah, bikin juga nih kayaknya. Nah guys, Kasat kita Pak Dudung sudah berkunjung ke aviari. Ternyata Pak Dudung mau bikin aviari juga, doakan lancar karena niatnya juga kita sama ya Pak, melestarikan makhluk-makhluk yang ada ya. Nah, Bapak melihat aviari saya seperti apa Pak? Ya luar biasa, saya lihat sudah sebagian mewakili makhluk hidup terutama burung-burung dan sebagainya yang ada di Indonesia. Ya, Pak. Termasuk tumbuh-tumbuhan. Ini menurut saya sudah luar biasa lah Mas, sehingga ini sangat berguna, tidak serta-merta untuk refreshing, tetapi juga untuk penelitian. Betul. Ini akan lebih bermanfaat. Dan ada pesannya juga untuk menjaga lingkungan. Jadi alhamdulillah saya ada slogan dari kalau ada hijau pasti ada kicau. Jadi semua orang tidak usah punya aviari semuanya. Kalau ada pohon di depan rumah, udah kalau ada burung rawat aja, kasih makanan. Jadi mereka akan kicau. Terus kepedulian dan lingkungan juga mudah-mudahan terjaga supaya. Dan ini PR semua, dan Pak Kasat sudah melakukan ini untuk mencintai alam. Mudah-mudahan kita semua juga ikut serta menjaga alam Indonesia. Terima kasih. Hormatan buat kami. Ini ada kura-kura, anak kura-kura buat mau dibuka dulu Pak? Buat cucu. Siapa nama cucu Pak? Kenryu. Maaf ya Pak. Oh iya. Ini lahiran di sini Pak. Dipegang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Ini. Terus makannya? Makanya ini bisa kasih pelet ini dikasih air dulu, nanti dia makan. Selain itu juga kasih sayuran misal sawi gitu. Oh iya. Humak. Tapi di sini aja kandangnya. Nanti kalau ada akuarium pakai akuarium, ada, tapi jangan pakai air. Ini kan kura-kura darat, tapi kasih tempat minum supaya dia bisa minum. PR buat Bapak. Oke, thank you. Oh ini anaknya dari yang tadi? Iya, ada anaknya itu Pak. Ini aku bilang udah ratusan Pak, jadi saya kasih ke orang-orang yang cinta hewan. Iya, betul Pak. Masih Mas Irfan. Bapak terima kasih banyak ya, kehormatan buat saya Bapak.